shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jauh sebelum musim MotoGP 2024 berakhir, Ducati sudah menyadari potensi besar Jorge Martin untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Meski demikian, mereka akhirnya lebih memilih Marc Marquez, yang usianya tidak lagi muda. Pilihan ini menimbulkan banyak spekulasi mengenai alasan di balik keputusan Ducati. Apakah karena keuntungan finansial, citra yang membawa exposure, performa, atau kecerdasan Marc? Spekulasi ini akhirnya dijawab oleh Direktur Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna. Klarifikasi Gigi dimulai dari desakan media yang ingin mengetahui kebenaran rumor yang beredar antara GP Catalan dan GP Italia 2024. Rumor tersebut mengatakan bahwa kontrak antara Ducati Corse dan Jorge Martin sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal menunggu tanda tangan. Namun, Gigi membantah rumor itu dengan tegas. Tidak, itu tidak benar. Kontrak belum siap karena kami tidak sepakat pada aspek keuangan. Ada kemauan bersama, tapi tidak ada tindakan, jelas Gigi. Ketika kembali didesak, apakah itu berarti Ducati memilih Marc karena kontraknya lebih murah? Gigi membantah dengan mengatakan, tidak, itu kesimpulan Anda. Yang saya katakan adalah Ducati tidak dapat menyediakan uang yang diminta Jorge Martin kepada kami. Keputusan Ducati untuk memilih Marc Marquez juga menuai kritik. Banyak yang menilai bahwa Ducati mulai meninggalkan filosofi mereka yang lebih mengutamakan pembalap muda. Namun, Gigi merespons kritik ini dengan bijak. Kita dapat mengadopsi sebuah filosofi tanpa menutup mata. Ketika pilihan yang lebih baik muncul, Anda harus tahu bagaimana memanfaatkannya, katanya. Gigi melanjutkan, bagi saya, ini tampaknya cukup mudah dipahami dan saya tidak mengerti mengapa ini mengejutkan banyak orang. Ini tidak mengubah apapun dalam cara berpikir kita karena kita juga mengontrak Aldeguer. Merampas kesempatan karena apa yang akan menjadi doktrin, dan bukan lagi filosofi bagi saya tampaknya lebih bodoh daripada cerdas. Gigi juga menegaskan bahwa jika mereka memilih Jorge Martin, maka Marc yang akan bergabung dengan Aprilia. Martin akan bergabung dengan Aprilia tahun depan. Jika kami memilihnya, Marc lah yang akan bergabung dengan Aprilia. Sekali lagi saya harus memilih dan saya melakukannya, jelasnya. Ketika didesak untuk menjelaskan alasan memilih Marc Marquez, Gigi akhirnya belak-belakan mengatakan bahwa dari sudut pandang performa, Marc lebih baik dari Jorge. Dari sudut pandang performa. Itulah yang selalu kukatakan. Saya yakin Marc lebih baik dari Jorge. Ini kenyataannya, mungkin juga hanya pendapat saya, tutup Gigi Dall'Igna. Dengan pernyataan Gigi ini, Ducati menunjukkan bahwa keputusan mereka berdasarkan penilaian performa dan potensi yang lebih baik, meski harus menghadapi berbagai kritik dan spekulasi. Gino Borsa ungkap kegagalan Jorge Martin masuk tim pabrikan Ducati dan dampaknya di MotoGP 2025. Kegagalan Jorge Martin untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 masih menjadi topik pembahasan yang terus berlanjut. Awalnya, Martin dijanjikan oleh Ducati untuk masuk ke tim pabrikan setelah musim 2023. Namun, rencana tersebut gagal terwujud ketika Enea Bastianini kembali dipilih untuk musim 2024. Situasi menjadi semakin rumit ketika Marc Marquez, yang bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini, justru lebih dipilih oleh Ducati untuk berduet dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan. Keputusan Ducati ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Martin telah berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024. Akibat keputusan tersebut, Martin akhirnya meninggalkan tim Pramac dan bergabung dengan Aprilia untuk musim 2025. Manajer tim Prima Pramac Racing, Gino Borsa, mengungkapkan bahwa situasi tersebut merupakan momen yang sulit bagi Jorge Martin. Itu adalah momen yang sulit baginya, kata Borsa. Saya selalu mengatakan bahwa Jorge mengalami 3 momen sulit dalam karir MotoGP-nya. Borsa merinci 3 momen sulit tersebut, kecelakaan di Portugal yang hampir membuat Martin berpikir untuk pensiun, pemilihan Enea Bastianini untuk tim pabrikan Ducati, dan akhirnya, keputusan Ducati memilih Marquez untuk musim 2025.
Saya pikir itu adalah titik-titik tersulit. Dia tahu bagaimana mengatasinya dan menjadikannya sebagai motivasi, dan itu tidak selalu semudah itu, lanjut Borsoi. Menurut Borsoi, Ducati saat ini berada dalam masa kejayaan dan terus berjuang untuk meraih kemenangan. Namun, ia mengakui bahwa keputusan untuk melepaskan pembalap sekelas Jorge Martin, yang telah menjadi juara dunia, adalah hal yang sulit. Namun, tentu saja, tidak mudah bagi mereka untuk memutuskan kehilangan pembalap seperti Jorge, juara dunia, ungkap Borsoi. Borsoi juga memahami alasan di balik keputusan Ducati memilih Marc Marquez. Namun, kita berbicara tentang Marc Marquez, juara dunia 8 kali, dengan daya dorong yang besar. Bahkan mungkin bisa dimengerti bahwa mereka memilih Marquez, jelasnya. Dengan Marc, Anda selalu harus mengandalkannya karena ia adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Kehadiran Marquez di Ducati diprediksi akan menciptakan persaingan yang sengit antara Bagnaia dan Martin. Saya harap Jorge juga bertarung dengan mereka, ujar Borsoi. Ia menilai bahwa pertarungan antara Martin dan Bagnaia, meski Martin kini bergabung dengan tim pabrikan Aprilia, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengalahkan monster seperti Ducati secara 1 lawan 1 dengan cara ini merupakan sesuatu yang spektakuler, kata Borsoi. Ia menambahkan bahwa prestasi seperti itu lebih pantas dicapai oleh tim satelit. Di Ducati, mereka adalah pabrikan, ada lebih banyak orang yang bekerja. Namun kami lebih baik, lebih bersatu, dan percaya bahwa kami bisa memenangkan kejuaraan. Borsoi percaya bahwa semangat dan persatuan tim akan menjadi kunci keberhasilan Martin di musim 2025. Dengan kondisi ini, MotoGP 2025 diharapkan akan menjadi musim yang penuh persaingan sengit dan pertarungan seru antara para pembalap top dunia. Marc Marquez pecahkan rekor dengan Ducati Panigale V2 2025 di sirkuit Aspar, Valencia. Marc Marquez, juara dunia 8 kali MotoGP, baru-baru ini mencetak rekor baru saat mengendarai Ducati Panigale V2 2025 di sirkuit Aspar, Valencia. Perkenalan pertama Marquez dengan motor ini berakhir dengan hasil yang luar biasa, membuatnya mencatatkan waktu tercepat di lintasan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Claudio Domenicali, CEO Ducati, yang menjadi otak di balik sesi latihan dan pengujian ini. Awalnya, Domenicali hanya ingin memberi ucapan selamat Natal kepada Marquez, namun percakapan mereka berujung pada pengaturan sesi latihan yang istimewa. Saya menelponnya untuk memberikan ucapan selamat Natal, dan ia bilang sedang merencanakan latihan menggunakan Panigale V2 2024 di sirkuit Aspar, kata Domenicali. Namun, Domenicali memiliki rencana lain. Ia menyiapkan Ducati Panigale V2 versi 2025 yang lebih baru, lengkap dengan settingan balap untuk digunakan Marquez. Saya sangat penasaran dengan opininya mengenai versi terbaru, jadi saya menelpon beberapa orang untuk mengatur sesi agar ia bisa mencoba motornya untuk foto dan video launching, ungkap Domenicali. Hasilnya, Marquez mampu menyamai rekor tidak resmi kelas Supersport di lintasan tersebut dengan catatan waktu 1 menit 12,2 detik. Yang membuat pencapaian ini lebih mengesankan adalah bahwa motor yang digunakan Marquez adalah Ducati Panigale V2, versi jalan raya, bukan motor balap Supersport sesungguhnya. Motor ini hanya mengalami sedikit modifikasi agar lebih sesuai untuk balapan. Bahkan, motor yang digunakan Marquez masih dilengkapi dengan komponen-komponen jalan raya seperti lampu dan catalytic converter. Meski begitu, performanya di lintasan sangat impresif. Ducati berencana untuk menyiapkan versi balap dari Panigale V2, ini untuk latihan Marquez selanjutnya, dengan mengganti beberapa komponen agar lebih cocok untuk balapan. Perubahan besar pada Ducati Panigale V2, versi terbaru ini adalah penurunan kapasitas mesin dari 955 cc menjadi 890 cc, yang berimbas pada penurunan tenaga maksimal. Namun, motor ini dirancang lebih ringan dibandingkan versi sebelumnya, yang pada akhirnya meningkatkan rasio power to weight. Kami tidak sabar untuk mengetesnya dalam versi balap, meningkatkannya dari 120 dk ke 126 dk dengan bobot 10 kg lebih ringan berkat part jalan raya yang dilepas, jelas Domenicali. Saya sangat puas dengan performa motor yang didesain dengan menggabungkan faktor lintasan biasa dan lintasan pegunungan, ditambahnya. Keberhasilan Marquez dalam sesi latihan ini menunjukkan potensi besar dari Ducati Panigale V2 versi terbaru. Dengan peningkatan yang direncanakan,
Motor ini diharapkan akan lebih kompetitif di lintasan balap. Marquez pun tampaknya siap untuk menguji kemampuan motor ini lebih lanjut dalam sesi latihan mendatang. Dengan rekor yang baru saja diraih Marquez, Ducati Panigale V2 2025 kini menjadi sorotan di dunia balap motor. Inovasi dan pengembangan yang dilakukan Ducati diharapkan dapat membawa motor ini ke tingkat yang lebih tinggi, sejalan dengan ambisi Marquez untuk terus mencetak prestasi gemilang di berbagai lintasan balap dunia. Lucio Cecchinello bongkar penyebab keterpurukan Honda di MotoGP. Cedera Marc Marquez jadi titik awal Lucio Cecchinello, pemilik tim LCR Honda yang menjadi tim satelit Honda sejak 2006. Mengungkapkan alasan dibalik keterpurukan Honda di MotoGP, Cecchinello mengungkap bahwa awal keterpurukan ini dimulai saat Marc Marquez mengalami cedera serius pada tahun 2020. Menurut Cecchinello, absennya Marquez membuat Honda kehilangan arah dalam pengembangan motor mereka. Marc Marquez, yang selama ini menjadi andalan Honda, mengalami cedera parah di awal musim 2020. Cedera tersebut memaksa Marquez absen dari banyak balapan, yang kemudian berimbas besar pada performa tim Honda. Cecchinello mengungkapkan bahwa selama Marquez absen, para teknisi di Jepang tidak melakukan pengembangan yang signifikan pada motor RC Tuan Trevi. Selama Marc absen, kami tidak melakukan apapun dalam hal pengembangan sementara yang lain terus mengembangkan proyek mereka, kata Marquez. Situasi ini semakin diperburuk oleh langkah agresif tim lain seperti Ducati, yang terus melakukan pengembangan besar-besaran pada motor mereka. Hasilnya, tim-tim seperti Ducati kini menikmati hasil dari upaya pengembangan mereka yang konsisten. Cecchinello juga mengingatkan bahwa pada tahun 2020, sebelum cedera Marquez, motor Honda masih kompetitif. RC Tuan Trevi masih mampu bersaing dengan motor dari pabrikan lain berkat kemampuan Marquez yang luar biasa dalam mengendalikan motor tersebut. Motor dengan Marc baik-baik saja, dia mampu mengatasi bagian depan motor Honda yang istimewa dan menggunakan ban lebih baik daripada rider Honda lain, kata Cecchinello. Sebagai contoh, balapan di Jerez pada awal musim 2020 menjadi bukti kemampuan Marquez. Ia mampu menyalip banyak pembalap dan menunjukkan performa yang luar biasa meski harus mundur karena cedera. Namun, ketika Honda memutuskan untuk menunggu hingga Marquez pulih sebelum melanjutkan pengembangan motor, situasi semakin memburuk. Komplikasi yang terjadi pada pemulihan Marquez membuat Honda kehilangan momentum untuk bersaing dengan tim-tim lain yang terus melakukan inovasi. Contohnya adalah balapan di awal musim 2020, di Jerez ia menyalip semua orang, lalu ia kehilangan posisi terdepan dan setelah kembali ke motornya, ia menunjukkan kebangkitan yang luar biasa, kenang Cecchinello. Keputusan Honda untuk menunda pengembangan motor hingga Marquez pulih ternyata menjadi kesalahan besar. Marquez, yang selama ini menjadi pusat dari pengembangan motor Honda, tidak bisa sepenuhnya diandalkan selama masa pemulihannya. Situasi ini membuat Honda semakin tertinggal dari para pesaingnya yang terus berinovasi. Kemudian Honda mengatakan untuk menunggu sampai Marc pulih untuk mengembangkan motor, tetapi seperti yang kita tahu ada komplikasi, tambah Cecchinello. Komentar Lucio Cecchinello ini mempertegas peran krusial Marc Marquez dalam pengembangan motor Honda. Ketiadaan Marquez menjadi faktor utama yang membuat Honda kesulitan bersaing di MotoGP. Kini, dengan persaingan yang semakin ketat, Honda harus segera bangkit dan menemukan strategi baru untuk kembali ke puncak. Dengan keterpurukan ini, jelas bahwa Honda harus belajar dari pengalaman dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu pembalap. Pengembangan yang berkelanjutan dan inovasi yang konsisten harus menjadi prioritas utama jika Honda ingin kembali meraih kejayaan di MotoGP. Bos Pramac Racing, Gino Borsa, ragukan harmoni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di Ducati MotoGP 2025 belum dimulai, tetapi perdebatan dan prediksi tentang persaingan di lintasan sudah mulai memanas. Salah satu perhatian utama adalah hubungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Gino Borsa, bos Pramac Racing, yakin bahwa duet ini tidak akan berjalan harmonis, mengingat sejarah Marquez yang kerap mendominasi rekan setimnya. Marc Marquez, dengan 6 gelar juara dunia MotoGP, dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP. Selama bertahun-tahun bersama Repsol Honda, Marquez berhasil menjadi pusat perhatian,
seringkali mengungguli rekan-rekan setimnya. Dari Dani Pedrosa hingga Jorge Lorenzo, Marquez selalu mampu menjadi yang terbaik di timnya, bahkan di tengah tekanan besar. Borsa melihat pola yang sama mungkin akan terulang di Ducati. Marquez yang bergabung dengan Ducati Lenovo pada 2025 setelah musim sukses di Gresini Racing, akan menjadi ancaman besar bagi Bagnaia. Meskipun Bagnaia adalah juara dunia MotoGP 2 kali, dan salah satu pembalap terkuat di grid, Borsa yakin bahwa sifat kompetitif Marquez bisa menciptakan ketegangan dalam tim. Ducati Lenovo Team kini memiliki 2 pembalap papan atas di grid MotoGP. Francesco Bagnaia, yang telah membuktikan dirinya sebagai pembalap top dengan gelar juara dunia dan kemenangan balapan yang konsisten, akan menghadapi tantangan besar dengan kehadiran Marquez. Borsa mencatat bahwa dinamika tim akan sangat berbeda dengan kedatangan Marquez, yang selalu memiliki karakter dominan di timnya. Menurut Borsa, Marquez tidak hanya pembalap yang cepat, tetapi juga sangat cerdas dalam bermain taktik di lintasan. Dia mampu menganalisis dan memanfaatkan kelemahan lawannya, termasuk rekan setimnya sendiri. Ini yang membuat Borsa yakin bahwa hubungan antara Marquez dan Bagnaia tidak akan seharmonis yang diharapkan. MotoGP bukan asing dengan persaingan internal dalam satu tim. Kita bisa melihat contoh-contoh seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha, yang meski menjadi rekan setim, sering terlibat dalam persaingan ketat. Situasi ini bisa menguntungkan jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika tensi meningkat terlalu tinggi. Borsa menilai bahwa Ducati perlu berhati-hati dalam mengelola hubungan antara Marquez dan Bagnaia. Kedua pembalap ini memiliki potensi besar untuk membawa kejayaan bagi Ducati, tetapi persaingan internal yang tidak sehat bisa merusak peluang mereka di kejuaraan dunia. Gino Borsa meyakini bahwa persaingan antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi salah satu cerita utama di MotoGP 2025. Dengan gaya balap Marquez yang agresif dan Bagnaia yang juga sangat kompetitif, Borsa memprediksi bahwa kita akan melihat beberapa momen panas di lintasan. Namun, Borsa juga menyebutkan bahwa persaingan ini tidak harus negatif. Jika Ducati mampu mengelola keduanya dengan bijaksana, mereka bisa memanfaatkan kekuatan kedua pembalap untuk mendominasi kejuaraan. Kuncinya adalah komunikasi yang baik dan strategi tim yang jelas, di mana kepentingan tim selalu menjadi prioritas. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang semakin menarik dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Bos Pramac Racing, Gino Borsa, memandang situasi ini dengan skeptis, tetapi juga memberikan pandangan bahwa jika dikelola dengan baik, Ducati bisa memiliki tahun yang luar biasa. Dengan Marquez dan Bagnaia di barisan depan, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh aksi dan drama, di mana setiap balapan akan menjadi tontonan yang wajib diikuti. Valentino Rossi bongkar siasat Marc Marquez. Di bawah bayang-bayang rivalitas selama MotoGP 2025 diprediksi menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah, terutama setelah Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team. Bergabungnya Marquez bertandem dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Dalam wawancara terbaru, Rossi membongkar langkah-langkah Marquez yang disebutnya sebagai strategi besar untuk menjadi anak emas Ducati. Setelah menjalani masa sulit akibat cedera parah pada MotoGP Spanyol 2020, Marc Marquez berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Cedera lengan yang memerlukan serangkaian operasi membuat karir Marquez di Repsol Honda menurun drastis. Pada musim 2024, Marquez memutuskan langkah besar dengan meninggalkan Honda dan bergabung bersama Gresini Ducati. Langkah ini terbukti menjadi keputusan yang tepat. Dengan motor Desmos edisi versi lama, Marquez mampu tampil kompetitif sepanjang musim 2024, bahkan bersaing dengan para pembalap pabrikan. Keberhasilannya di Gresini membuka jalan bagi promosi ke tim utama Ducati Lenovo pada 2025, menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Valentino Rossi, yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Marquez, tidak tinggal diam atas keputusan ini. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional pada akhir 2024, Rossi mengungkapkan bahwa langkah Ducati merekrut Marquez adalah sebuah risiko besar. Menurut Rossi, Marquez berhasil memanfaatkan situasi internal Ducati untuk mengamankan posisinya di tim pabrikan. Keputusan ini juga memicu perpecahan di internal tim. Ducati kehilangan Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, yang memilih pindah ke Aprilia.
Marco Bezzecchi dan Enea Bastianini juga memilih meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan tim lain. Rossi menyebut bahwa situasi ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Ducati. Di satu sisi, Marquez membawa pengalaman dan kemampuan teknis yang luar biasa. Namun di sisi lain, tekanan besar untuk meraih gelar juara dunia bisa menjadi tantangan besar, mengingat usia Marquez yang sudah tidak muda lagi. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati membawa tanggung jawab besar bagi Marquez. Ia tidak hanya dituntut untuk tampil maksimal, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan kepala kru baru, Marco Rigamonti. Rigamonti sebelumnya bekerja dengan Enea Bastianini dan memiliki pengalaman luas di Ducati. Namun, membangun chemistry baru membutuhkan waktu, dan ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi Marquez. Selain itu, Marquez harus menghadapi persaingan internal dengan Francesco Bagnaia, yang tetap bertahan di tim Ducati Lenovo. Meski hubungan keduanya terlihat harmonis, ketegangan di lintasan tidak bisa dihindari. Rivalitas internal ini semakin menarik perhatian, terutama setelah Rossi memberikan dukungannya kepada Bagnaia dan pembalap binaannya dari VR46 Academy. Kedatangan Marquez ke Ducati secara tidak langsung membawa persaingannya dengan Rossi ke babak baru. Rossi, yang kini lebih aktif di dunia balap mobil, menyatakan akan mengurangi aktivitasnya di ajang tersebut untuk lebih fokus mendukung pembalap-pembalap VR46 di MotoGP. Langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai strategi Rossi untuk menjaga pengaruhnya di pedok, terutama setelah Marquez menjadi bagian dari tim yang sebelumnya sangat dekat dengan VR46. MotoGP 2025 menjadi musim yang penuh dengan pertanyaan. Apakah Marc Marquez mampu memenuhi ekspektasi tinggi Ducati? Bagaimana ia akan menghadapi tekanan dari dalam tim serta rivalitas dengan pembalap lain, termasuk Francesco Bagnaia? Satu hal yang pasti, keputusan Ducati memilih Marquez telah membuka babak baru dalam sejarah MotoGP. Semua mata akan tertuju pada performa Marquez di lintasan, sementara bayang-bayang Valentino Rossi tetap menghiasi drama yang terjadi di balik layar. Dengan rivalitas klasik dan persaingan yang semakin sengit, MotoGP 2025 menjanjikan aksi-aksi yang tidak akan terlupakan oleh para penggemar. Bos Pramac Racing ungkap alasan Ducati pilih Marc Marquez dibanding Jorge Martin untuk MotoGP 2025. Bos Pramac Racing, Gino Borsai, mengungkap alasan dibalik keputusan Ducati Corse memilih Marc Marquez untuk MotoGP 2025, mengesampingkan Jorge Martin. Keputusan tersebut, menurut Borsai, berkaitan erat dengan daya tarik besar yang dimiliki Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Keputusan Ducati mengontrak Marquez diumumkan di tengah musim MotoGP 2024. Saat itu, Marquez baru satu musim memperkuat Gresini Racing, tetapi performanya yang konsisten dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat membuat Ducati Lenovo memutuskan untuk merekrutnya ke tim pabrikan. Namun, langkah Ducati tersebut juga menimbulkan drama besar. Jorge Martin, yang sudah bertahun-tahun membela Ducati melalui tim satelit Pramac Racing, terpaksa tersingkir. Martin yang akhirnya keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024, memilih hengkang ke Aprilia Racing setelah tidak mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati. Menurut Borsoi, situasi itu menempatkan Ducati dalam posisi sulit. Meski Martin tampil luar biasa sepanjang musim 2024, popularitas dan prestasi Marquez yang sudah mengoleksi 8 gelar juara dunia di semua kelas MotoGP memberikan daya tarik tersendiri yang sulit diabaikan oleh Ducati. Tidak mudah bagi Ducati untuk kehilangan Jorge Martin, tetapi dapat dimengerti mengapa mereka memilih Marc Marquez, ujar Borsoi dalam wawancara terbaru. Ducati berada dalam momen kejayaan, tetapi kehilangan pembalap seperti Jorge, yang kini menjadi juara dunia, bukanlah hal yang mudah bagi mereka, tambahnya. Meski begitu, Borsa menekankan bahwa Marquez adalah pembalap yang memiliki nilai lebih baik dari segi kemampuan di lintasan maupun daya tarik globalnya. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez bukan hanya tentang performa, tetapi juga peluang untuk memperkuat citra mereka sebagai tim terbaik di MotoGP. Kita berbicara tentang Marc Marquez, juara dunia 8 kali, dengan daya tarik yang luar biasa. Ini adalah keputusan bersejarah. Anda harus selalu mengandalkan Marc. Dia adalah salah satu pembalap terbaik, lanjut Borsai.
Keputusan Ducati tersebut juga berdampak besar pada tim satelit mereka, Pramac Racing. Tidak lama setelah Ducati memutuskan untuk mengutamakan Marquez, Pramac memilih hengkang dan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Sementara itu, Jorge Martin yang merasa terpinggirkan oleh Ducati memutuskan bergabung dengan Aprilia Racing. Meski demikian, Borso yakin Martin tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia musim depan. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik antara Bagnaia dan Marquez di Ducati Lenovo, tetapi saya yakin Jorge Martin juga akan berjuang untuk menang bersama mereka, ujar Borso. Musim MotoGP 2025 kini menjadi salah satu musim yang paling dinanti dalam sejarah balap motor. Dengan Marquez dan Bagnaia berada di tim yang sama, Ducati Lenovo memiliki Dream Team yang sangat kuat. Namun, persaingan tidak hanya datang dari dalam tim, tetapi juga dari Jorge Martin bersama Aprilia dan nama-nama besar lain seperti Fabio Quartararo dan Enea Bastianini. Keputusan Ducati memilih Marquez menunjukkan taruhan besar yang diambil oleh tim asal Italia tersebut. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Marquez dan Bagnaia akan bekerja sama sekaligus bersaing di lintasan. Akankah Ducati berhasil mengulang kejayaan mereka, atau justru keputusan ini menjadi bumerang? Semua akan terjawab di musim MotoGP 2025. Valentino Rossi, Marc Marquez akan lakukan segala cara untuk MotoGP 2025, termasuk strategi kontroversial legenda MotoGP. Valentino Rossi memberikan pernyataan tajam mengenai ambisi Marc Marquez di musim MotoGP 2025. Rossi menyebut bahwa Marquez bertekad keras untuk kembali menjadi juara dunia, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan strategi yang kontroversial, seperti memanfaatkan slipstream secara ekstrim. Rossi mengungkapkan hal ini sebagai respons terhadap ambisi besar Marquez yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo. Marquez, yang sebelumnya mencatat performa gemilang bersama Gresini Racing pada musim 2024, dipromosikan ke tim utama Ducati untuk menghadapi persaingan lebih ketat pada musim mendatang. Rossi menyebut slipstream, teknik menggunakan angin dari pembalap di depan untuk meningkatkan kecepatan tanpa harus menambah tenaga motor, sebagai salah satu strategi yang kemungkinan besar akan sering digunakan oleh Marquez. Teknik ini memang umum digunakan di MotoGP, tetapi dalam konteks tertentu, penggunaannya bisa memicu kontroversi, terutama jika dianggap mengganggu pembalap lain. Marc selalu memiliki ambisi besar untuk menang, dan dia akan melakukan segala cara untuk mencapainya, termasuk strategi yang dianggap kontroversial, ujar Rossi. Rossi tidak menyangkal bahwa slipstream adalah bagian dari balapan, tetapi ia mengingatkan bahwa penggunaan teknik ini secara berlebihan atau tidak sportif bisa menjadi masalah di lintasan. Marquez memang memiliki alasan kuat untuk berjuang mati-matian di musim 2025. Setelah tampil impresif bersama Gresini Racing di musim 2024, dengan meraih 10 podium dan finish di posisi ketiga klasemen, Marquez dipromosikan ke tim utama Ducati Lenovo. Dengan motor Desmos edisi GP terbaru, ia diprediksi akan menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid. Kombinasi Marquez dengan Francesco Bagnaia, rekan setimnya yang juga merupakan juara dunia MotoGP 2 kali, menjadikan Ducati Lenovo sebagai tim dengan kekuatan besar. Namun, ambisi besar Marquez untuk menambah koleksi gelar juaranya juga menjadi sorotan, terutama dalam hal bagaimana ia akan bersaing di lintasan. Sejauh ini, Marquez belum memberikan komentar terkait pernyataan Rossi. Namun, pengamat MotoGP menilai bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi bentuk tekanan psikologis kepada Marquez menjelang musim 2025. Rivalitas antara Rossi dan Marquez memang telah berlangsung lama, dan komentar seperti ini dianggap sebagai bagian dari permainan mental di dunia balap. Dengan ambisi besar Marquez, kekuatan Ducati, serta persaingan ketat dari pembalap lain seperti Jorge Martin dan Fabio Quartararo, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Namun, apakah Marquez benar-benar akan menggunakan cara-cara yang dianggap kontroversial untuk mencapai tujuannya? Waktu dan aksi di lintasan yang akan memberikan jawabannya. MotoGP 2025 bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, taktik, dan mungkin sedikit permainan mental.
Apakah Marquez akan membuktikan dirinya sebagai juara sejati atau justru menuai kontroversi? Semua mata akan tertuju pada pembalap berjuluk The Baby Alien itu. I hate this, I'll always show up.